Oh, is this the part where I'm supposed to be scared? Makan siang gratis sama Cipung, internetan gratis sambil jogging. Daripada kebanyakan merenung, mari nonton nobar buat ngilangin pening. Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Kembali lagi bersama saya Tobi yang kali ini akan membawakan film berjudul Get Carter yang dirilis pada tahun 2000. Mana nih janda 2000-an? Menceritakan tentang seorang mafia yang paling berkuasa di Amerika, paling ditakuti, paling disegani, sekaligus dihormati, yang ingin balas dendam kepada pembunuh yang telah menghabisi nyawa adiknya. Dan yang perlu kalian tahu, film ini dibintangi oleh Mbah Rambo alias Sylvester Stallone. Menariknya lagi, film ini belum pernah dibahas oleh channel lain. Tapi saya sebagai fansnya Mbah Rambo, tentunya saya akan membawakan ceritanya dengan seru dan beradrenalin. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Get Carter. Film dimulai dengan memperkenalkan seorang mafia bernama Jack Carter yang sedang menghajar seorang pecandu judi slot. Kemudian Jack dan temannya yang bernama Connie menagih utang kepada jamet tersebut dengan cara yang sangat brutal. Fletcher wants your ass here. He's made that. Jack. You shut up! I mean, give me a break, will you, Jack? Setelah menagih hutang, Jack berniat pulang ke kampung halamannya untuk menghadiri pemakaman adik kandungnya yang bernama Richie. Dan menurut kabar yang dia tahu, adiknya meninggal dalam kecelakaan gara-gara mabok beras kencur sambil nyetir mobil. Namun entah kenapa Jack merasa ada yang janggal dengan kematian adiknya. Sementara itu, Connie nampak tidak setuju dengan kepergian Jack karena dia masih dibutuhkan untuk menagih utang dari para jamet. Apalagi dia adalah tukang pukul yang paling brutal dan sangat diandalkan oleh bosnya. Tapi Jack tidak punya pilihan lain dan pada akhirnya tetap pulang kampung. Singkat cerita, Jack pun akhirnya sampai di kota Seattle setelah melakukan 16 jam perjalanan kereta dari Las Vegas. Namun sesampainya di acara pemakaman, dia tidak disambut dengan baik oleh istri Richie yang bernama Gloria. Karena menurut wanita itu, Jack sudah dianggap seperti Bang Toyib yang enggak pernah pulang-pulang. Tapi walaupun tidak suka dengan kehadirannya, Gloria tetap mengizinkan Jack untuk ikut mendoakan Richie. Setelah berdoa, Jack menghampiri seorang pria bernama Eddie, konco kentalnya Richie yang sama-sama ngefans sama MU. Dan tanpa basa-basi, dia langsung bertanya apakah adiknya punya masalah dengan orang lain karena kematiannya sangat mencurigakan. Namun Eddie mengatakan kalau Richie adalah mas-mas biasa yang baik dan rajin bersedekah. Jadi tidak mungkin pria seperti dia punya masalah dengan dunia kriminal. Kemudian Jack menghampiri keponakannya yang bernama Doreen. Di sini terlihat gadis itu sedang menghisap samsu untuk menghilangkan stres. Dan sebagai paman, tentunya Jack ingin mencoba menghiburnya. Akan tetapi Doreen malah mengabaikannya karena dia sudah ditinggalkan oleh Jack sejak dirinya belum lahir. Jadi Doreen merasa tidak kenal dengannya. Lalu di saat Jack hendak meninggalkan makam, dia melihat seorang wanita yang memiliki rambut seperti Dora. Dia pun langsung menanyakan tentang kematian Richie kepadanya. Namun wanita itu tidak mau memberikan informasi apapun. I really don't know you well enough to get personal. Tidak lama kemudian, para pelayat pindah ke rumah Gloria untuk menyantap makanan tahlilan yang telah disediakan. Tapi di saat mereka makan, Jack terus-terusan membahas tentang kematian Richie yang menurutnya sangat mencurigakan. Hingga akhirnya Gloria menyuruhnya berhenti bicara karena orang lain merasa terganggu. Jack pun keluar dari rumah tersebut dan ikut nyebat bersama Doreen yang sepertinya sudah menghabiskan satu selop rokok demi meringankan perasaan sedihnya.
Pada awalnya, Doreen merasa tidak nyaman dengan kehadiran Jack karena dia berpikir pamannya adalah seorang mafia sangar yang sangat kaku. Namun ternyata Jack juga memiliki sisi yang baik dan di sini Doreen mulai sedikit terbuka dengan mengatakan bahwa ayahnya bukanlah seorang pemabuk, yang artinya ada kemungkinan Richie dipaksa minum oleh seseorang sampai akhirnya kecelakaan itu terjadi. Tapi karena nyawa ayahnya tidak bisa dibangkitkan lagi, Doreen pun mencoba untuk ikhlas saja. I don't know. Forget it. Tell my mom I'll be home later. Menjelang malam, Jack kembali masuk ke dalam rumah itu, kemudian bertanya apakah Gloria dan Richie sempat bertengkar sebelum kecelakaan terjadi. Mendengar hal itu, Gloria pun merasa tersinggung karena seolah-olah dia adalah penyebab dari kematian suaminya sendiri. Selain itu, dia juga menganggap Jack sok peduli kepada Richie, padahal dia sudah meninggalkannya selama 5 tahun lebih. What do you think you're gonna do? Come in here and fix things? So what am I supposed to do? You break things. Remember? Malam harinya, Jack mendapatkan telepon dari bosnya yang misuh-misuh karena dia nekat meninggalkan tugasnya di Las Vegas. Lalu tidak lama kemudian dia dihubungi oleh Connie yang berusaha membujuknya untuk segera pulang ke Las Vegas. Tapi Jack mengatakan kalau dia masih punya urusan penting dan Connie yang merasa kesal akhirnya mengancam akan memberitahu rahasia Jack kepada bosnya karena ternyata Jack berhubungan dengan ani-ani bosnya sendiri yang bernama Audrey. You hear me? I'm covering your... Better cover your own ass. Meskipun diancam, tapi Jack tetap santuy dan memilih untuk menyelidiki kematian adiknya. Kali ini Jack mendatangi bar yang merupakan tempat kerja Richie. Dan tanpa basa-basi, dia langsung menemui pemiliknya yang bernama Cliff. Dan ternyata karakter ini diperankan oleh almarhum Michael Caine yang menjadi Jack Carter di film jadulnya. Di sini Cliff meminta maaf karena tidak menghadiri pemakaman Richie dan hal itu pun tidak dipermasalahkan oleh Jack. Kemudian dia menanyakan tentang sikap Richie selama bekerja di bar tersebut. Lalu dengan ramahnya Cliff mengatakan kalau Richie adalah orang yang baik dan rajin bekerja. Tapi setelahnya pria tua ini merasa tersinggung karena merasa dituduh saat Jack bertanya tentang kecelakaan yang menimpa adiknya. There's someone out there putting out something about me, then I want to know who's coming in here and talking to me like I know something. Namun Jack sama sekali tidak takut dengan kemarahan Cliff karena rasanya seperti mendengar bapak-bapak yang melampiaskan amarah setelah dipalak istri. Lalu setelah Cliff tenang, Jack pun meminta rekaman CCTV yang ada di bar tersebut dan pria tua itu pun langsung memberikannya agar tidak dicurigai lagi. Kemudian sebelum Jack pergi, dia sempat membahas tentang seorang wanita bernama Geraldine tidak pakai anya yang ternyata adalah selingkuhan Richie. It wasn't a big thing. Not many people knew about it. Jack pun sedikit terkejut dengan kabar itu, tapi dia kembali fokus menyelidiki kematian sang adik. Kali ini dia mendatangi seorang mafia bernama Cyrus yang juga merupakan teman lamanya. Tapi di sini kita panggil saja dengan nama Samidi karena aura kejametannya yang terlihat sangat jelas. Tapi di sini Jack terkejut. Terkejut mulu sini Jack karena Samidi sedang mengobrol bersama seorang wanita yang tidak lain adalah Geraldine. Dan ternyata dia adalah wanita mencurigakan yang datang saat Richie dimakamkan. Namun Jack tidak bertanya apapun kepadanya karena dia ingin menggali informasi dari Samidi. Tapi bukannya menjawab, si Jamet malah memamerkan bisnis barunya yang bergerak di bidang video anu-anuan. Dan pastinya jenis video ini sangat disukai oleh laki-laki normal di seluruh dunia. Dan tidak hanya itu, dia juga meremehkan Jack yang dianggap tidak sukses seperti dirinya. Jack yang sudah muak pun akhirnya pergi dari tempat itu. Tapi saat hendak keluar, dia ditahan oleh salah satu anak buah Samidi. Dan tiba-tiba... Setelah menghajar si Jamet, Jack diam-diam mengikuti Samidi yang terlihat sedang membawa seorang wanita ke sebuah lapangan golf. Dan rupa-rupanya si Jamet menjual wanita tersebut kepada seorang crazy rich kabupaten yang bernama Jeremy. Melihat itu, Jack pun langsung menghampiri Jeremy lantas mengajaknya bicara empat mata tentang kematian almarhum Richie. Pada awalnya Jeremy menolak, tapi karena takut dengan muka Jack yang sangar, akhirnya dia mau menerima ajakan tersebut.
Sambil jalan-jalan di sekitar lapangan golf, Jack bertanya tentang hubungan Jeremy dengan Samidi. Tapi pengusaha itu tidak mau menjawab hingga akhirnya Jack pun mengancam akan menghajarnya kalau dia tidak mau buka mulut. Mau tidak mau, Jeremy pun mengatakan kalau Samidi adalah orang yang menjual para wanita ke perusahaannya untuk melayani para investor. Setelah mengungkapkan hal tersebut, dia meminta agar Jack pergi dari sana. I never want to see it again. Ketika Jack sudah pergi, Jeremy langsung menghubungi Samidi sambil marah-marah. Dari sini saya sangat yakin kalau kedua jamet ini memang terlibat dalam pembunuhan Richie. Dan hal itu terbukti saat Jeremy menyuruh Samidi untuk menyingkirkan Jack secepat mungkin. I want the whole thing done. I just want the big brother gone. Malam harinya, Jack menelpon Audrey untuk menanyakan kabarnya. Selain itu, Jack juga terlihat sudah capek dengan hubungan gelap ini karena harus bersembunyi terus-menerus. Jack pun berjanji saat pulang ke Las Vegas nanti, dia akan mengajak Audrey untuk kawin lari. Namun wanita itu menolaknya. Dia masih ingin menjadi ani-ani karena sedang membutuhkan uang untuk orang tuanya di kampung. Jack kemudian pergi menemui Gloria yang sekarang sudah mulai terbuka kepadanya. Lalu sambil jalan-jalan di taman, Gloria mengatakan kalau dia merasa stres karena sejak Richie meninggal, dia tidak dapat jatah malam Jumat lagi. Dan tidak hanya itu, Doreen menjadi anak yang pemurung setelah ayahnya meninggal. Selain menjadi pemurung, Doreen juga jadi sering keluyuran tidak jelas dengan alasan healing tai kucing. Setelah membicarakan tentang anaknya, Gloria kembali mengungkit tentang kedatangan Jack. Dan anehnya, mafia itu mau repot-repot mencari pembunuh Richie, padahal selama ini dia tidak pernah peduli. Lalu Jack mengatakan bahwa yang dia lakukan sekarang adalah usaha untuk menebus kesalahannya kepada Richie dan keluarganya. Karena bagaimanapun juga, ikatan darah tidak akan pernah terpisahkan. Baby, I don't. Setelahnya, Jack pulang ke hotelnya untuk mengecek rekaman CCTV yang diberikan oleh Clip. Di dalam video itu, dia melihat Richie sedang mengobrol dengan Geraldine. Dan selain mereka berdua, Eddie juga berada di sana. Alhasil Jack pun langsung mendatangi Eddie dan meminta orang itu untuk mengantarkannya ke rumah Geraldine. Sesampainya di sana, Jack menginterogasi Geraldine tentang kejadian di dalam CCTV karena pada malam tersebut Richie mengalami kecelakaan. Setelah dipaksa oleh Jack, akhirnya wanita itu mengungkapkan semuanya. Dia juga mengakui kalau dirinya adalah selingkuhan Richie. Dan pada malam itu, Richie mengajaknya kabur dari kota tersebut karena dia sedang bermasalah dengan istrinya. Tapi karena Geraldine menolak, Richie pun merasa kesal dan akhirnya minum beras kencur sampai mabuk hingga membuat keributan di luar bar. Dan tidak lama kemudian, Richie ditemukan tewas dengan kondisi mobil yang ringsek. Look, I don't want to talk about this anymore. And he makes this big scene outside the bar. Mendengar penjelasannya, Jack tidak bisa berkata apa-apa lagi. Namun di sisi lain, dia masih belum terima dengan kematian adiknya yang sangat mencurigakan. Dia lalu berniat untuk menyelidiki tempat lain, tapi dia dicegat oleh teman lamanya yang merupakan seorang gangster kelas teri. Gangster itu kemudian memberikan sebuah tiket pesawat kepada Jack agar dia bisa pergi secepatnya. Tapi hal tersebut membuat Jack marah karena merasa sedang diusir hingga akhirnya... Come on! Come on, shoot. You got the stuff? Come on, you got the guts. Let's see you do it. Come on. Put it down. Put it down. The best course of action. Sialnya, gangster itu berhasil melarikan diri. Dan tanpa pikir panjang, Jack langsung membajak mobil yang ada, lalu aksi kejar-kejaran pun terjadi. Ketika gangster itu nyungsep, Jack pun langsung menyeretnya ke pojokan. Dia lalu bertanya siapa yang menyuruh si Jamet untuk memberikan tiket pesawat tadi. Dan tidak disangka-sangka, ternyata orang yang memberikan tiket itu adalah Clip. They give me a name or your history.
Setelah mendengar itu, Jack pun mendatangi Clip sambil menodongkan pistolnya. Tapi Clip mengatakan kalau dia tidak tahu apa-apa karena hanya melakukan perintah dari seseorang. Dan orang itu adalah Cyberspace. Tanpa membuang waktu, Jack langsung menemui Samidi dan bertanya apakah dia yang telah membunuh adiknya. Namun Samidi terlihat kebingungan karena selama ini dia tidak pernah punya masalah dengan Richie. Dia hanya fokus menjalankan bisnis video kakek Sugiono. Dia juga mengatakan kalau Richie bukanlah orang yang suci. Jadi sebaiknya Jack tidak asal menuduhnya karena bisa jadi adiknya memang beneran tewas dalam kecelakaan. I'm tired of your bullshit, Jack. I'm a businessman. Di titik ini, Jack tidak tahu harus menyelidiki siapa lagi karena semua orang yang dia curigai memiliki alibi yang cukup meyakinkan. Saat lagi pusing-pusingnya, Jack tidak sengaja bertemu dengan Doreen dan dia pun mengajak keponakannya untuk makan malam bersama di warteg terdekat. Di sini mereka berdua terlihat semakin akrab dan Jack juga tidak malu untuk menceritakan tentang pekerjaannya yang tidak lain adalah menghajar sampah masyarakat seperti orang yang hobi ngutang tapi nggak mau bayar. Ayo lo, bayar lo, ayo. Lalu ketika malam sudah larut, Jack mengantarkan Doreen ke rumahnya. Tapi di sini Jack mencium aroma jamet yang sangat kuat. Alhasil, dia pun meminta Doreen untuk menunggu di dalam mobil. Jack kemudian mengecek ke dalam rumah dan tiba-tiba sialnya, Jack tidak bisa menangkap jamet yang menyerangnya tadi. Dan tanpa pikir panjang, dia langsung memanggil polisi untuk mencari jamet tersebut. Selain itu, dia juga memanggil ambulans karena Gloria nampak terluka di bagian kepala. Setelah diobati, Gloria meminta agar Jack pulang ke Las Vegas sebelum masalahnya menjadi semakin rumit. Karena menurutnya semua ini terjadi karena Jack nekat menyelidiki kematian Richie. Sorry, Chloe. Jack kemudian balik ke kamar hotelnya, tapi tidak berselang lama Doreen mendatanginya dan mengatakan kalau dia ingin menginap di hotel tersebut. Padahal Gloria sudah mengajaknya tinggal di rumah nenek untuk sementara waktu. Namun dia tidak mau ikut karena rumah neneknya bau kapur barus. Ketika Doreen sudah tidur, Jack kembali mengecek rekaman CCTV. Dan kali ini, dia melihat Geraldine yang memberikan sebuah CD kepada Richie. CD bukan celana dalam ya, tapi compact disc. Melihat itu, Jack pun langsung menemui wanita itu untuk menanyakan CD CD apa yang dia berikan kepadanya. Namun bukannya menjawab, Geraldine malah mengantarkan Jack ke kantor Jeremy. Di sini, pengusaha jamet itu mengatakan yang sejujur-jujurnya kalau Samidi telah mengancamnya dengan video anu-anuan saat dia sedang bermain dengan seorang wanita. Dan jika videonya tersebar, maka reputasi Jeremy akan hancur. Jadi sejak saat itu, dia terpaksa memberi dana untuk bisnis pekopnya. Setelahnya, Jeremy menceritakan kejadian pada malam kematian Richie yang melibatkan Samidi dan anak buahnya. Your brother Richard's name was mentioned. And when he comes back, your brother's gone. Oleh karena itu, Jeremy ingin mengajak Jack untuk bekerja sama karena sama-sama ingin menghancurkan Samidi. Dia ingin menghapus video saru miliknya, sedangkan Jack ingin membalas dendam. Akan tetapi, Jack tidak langsung menolaknya saat itu juga dan memilih untuk bekerja sendirian. Jack lalu melanjutkan penyelidikannya, tapi tiba-tiba bosnya menelpon dari Las Vegas. Dan ternyata dia sudah tahu bahwa Jack memiliki hubungan gelap dengan ani-aninya. Bos jamet itu pun mengancam akan menghabisi Audrey kalau Jack tidak kembali ke Las Vegas. Tapi bukannya takut, Jack malah menantang balik. Jika bosnya berani menyentuh Audrey, maka dia akan menghabisinya dengan cara yang sangat brutal. Get your ass back into town tonight! Christ, I will come back there and I'll bury you alive. Tidak berselang lama, Jack mendatangi rumah Gloria yang masih dibatasi oleh garis polisi. Dan tanpa berlama-lama lagi, dia langsung mencari CD yang diberikan Geraldine kepada Richie. Setelah mencari ke setiap sudut ruangan, ternyata CD itu disembunyikan di dalam celengan kucing hoki. Lalu ketika Jack melihat isi rekamannya dan tidak disangka-sangka, ternyata isinya adalah video Doreen yang sedang diperkaos oleh Eddie alias teman baik ayahnya. Waduh, tamam paman Eddie nih.
Setelah melihat itu, Jack langsung kembali ke hotel untuk menenangkan keponakannya. Tapi saat berada di dalam lift, dia malah didatangi oleh Connie dan anak buahnya yang merupakan jamet berbau tape, dan rupa-rupanya mereka diutus untuk membunuh Jack. Tapi sebelum mereka baku hantam, mereka menunggu ibu-ibu yang berada di lift untuk keluar terlebih dahulu. Lalu inilah yang terjadi. Hanya dalam hitungan detik, Jack mampu menumbangkan Connie dan anak buahnya. Kemudian, dia menghampiri Doreen yang sedang nyebat di atap gedung. Di sini, Jack akhirnya paham kenapa keponakannya selalu murung dan nyebat sendirian. Dan ternyata, gadis itu masih trauma setelah diperkaos oleh si Eddie, apalagi videonya telah dijual kepada Samidi. Tidak hanya itu, Doreen juga merasa bersalah atas kematian ayahnya. Dia sangat yakin kalau ayahnya meninggal karena ingin balas dendam kepada Eddie dan Samidi. Mendengar itu, Jack pun langsung menenangkan Doreen. None of this is your fault. None of this is your fault. Tidak lama kemudian, Jack keluar dari hotel untuk membalaskan dendam Richie dan juga Doreen. Tapi tiba-tiba dia menerima sebuah voice note dari Geraldine yang menceritakan kejadian yang sebenarnya di mana Richie berniat melaporkan Eddie dan Samidi ke polisi. Namun para jamet itu tidak terima hingga akhirnya memutuskan untuk membunuh Richie. Setelah mendengarkan pesan tersebut, dia bergegas pergi ke rumah Geraldine. Tapi sayangnya, Geraldine sudah tewas karena Jack pun menduga bahwa Geraldine telah dibunuh oleh Eddie, dan tanpa membuang waktu, dia langsung pergi ke bar milik Cliff untuk menemui Eddie yang sedang bekerja. Lalu dengan tatapan bengisnya, Jack membuat Eddie ketakutan. Di sini, Eddie akhirnya mengakui kalau dia memang memperkaos Doreen, dan dia pun memohon agar Jack tidak membunuhnya. Namun dia terlambat kawan-kawan karena amarah Jack sudah tidak bisa dibendung lagi. Hingga akhirnya kemudian Jack berjalan dengan santuinya melewati mayat Eddie yang sudah dikerubungi oleh warga sekitar. Dan ketika Jack hendak pergi dari sana, tiba-tiba dia dikejar oleh Connie dan anak buahnya. Alhasil aksi kejar-kejaran pun berlangsung dengan sangat epik, sampai saya merasa lagi nonton Fast and Furious tapi versinya Mbah Rambo. Jack yang sudah muak pun akhirnya mengeluarkan skill menyetir tingkat tinggi hingga dia berhasil mengecoh para jamet dan langsung setelah menghabisi Connie dan anak buahnya, Jack pergi ke rumah Jeremy di mana si jamet sedang mengadakan pesta. Lalu di depan gerbang, Jack menghajar anak buah Jeremy yang menghalanginya. Dia kemudian masuk ke dalam pesta yang juga dihadiri oleh Samidi CS. Dan tanpa pikir panjang, dia langsung menghampiri si jamet lalu mengungkit kembali tentang almarhum Richie. Namun Samidi lagi-lagi mengelak dan mengatakan kalau semua ini adalah salahnya Jeremy. Padahal sudah sangat jelas video pemerkosaan Doreen akan dijual oleh dirinya. Jack yang sudah muak dengan bacotannya pun tiba-tiba Let's see what you got. Sial sekali teman-teman, Jack berhasil dikalahkan oleh Samidi karena sejak awal tubuhnya sudah terluka parah. Dan Samidi yang melihat Jack tumbang pun terlihat senang. Parahnya lagi, dia juga akhirnya mengaku bahwa orang yang telah membunuh Richie adalah dirinya sendiri. Mendengar hal itu, Jack pun langsung bangkit lagi dan tiba-tiba dia terbayang-bayang wajah Richie dan juga Doreen yang membuatnya semakin bertambah kuat. Kemudian dia mendatangi Samidi yang sedang goyang pargoy bersama cewek-cewek kabupaten. Lalu dengan brutalnya berkat kebrutalannya, Samidi pun langsung pindah alam saat itu juga. Jack kemudian menyeret Jeremy dan memaksanya untuk memberitahu lokasi pembunuhan Richie.
Lalu sesampainya di sana, Jack mencekokinya dengan beras kencur sama seperti yang Jeremy lakukan kepada Richie. Selain itu, Jack juga memperlakukannya seperti binatang sampai dia mengakui semua perbuatannya. Cyrus told me that your brother was gonna go. Karena ketakutan, Jeremy pun mengaku kepada Jack bahwa dia telah terlibat dalam pembunuhan Richie. Akan tetapi dia terpaksa melakukan semua itu karena Richie ingin melaporkannya kepada polisi. Setelah mendengar semua pengakuannya, Jack pun menodongkan pistol dari belakang dan inilah yang terjadi. Tapi ternyata prediksi BMKG salah besar teman-teman karena Jack memutuskan untuk membiarkan Jeremy hidup. Dia sengaja memberi kesempatan kedua sebab jamet itu mau meminta maaf dan tampak merasa bersalah atas kematian Richie. Tidak lama kemudian Jack berkemas dan akan segera pergi dari kota tersebut. Namun ketika sedang berjalan ke arah mobilnya, dia terkejoet karena melihat klip sedang mencuri CD Pekop yang isinya adalah video pemerkosaan Doreen. Pria tua itu pun berdalih ingin menghancurkan CD tersebut, tapi Jack tidak percaya. Karena dari gerak-geriknya, klip terlihat seperti orang yang sedang mencari bahan anu-anuan. Alhasil, Jack pun menodongkan pistolnya dan langsung memanggil malaikat maut. Di akhir film, Jack mengunjungi makam Richie lalu berpamitan dengan Doreen. Karena semua masalahnya sudah selesai, dia pun memutuskan untuk membuka lembaran baru di Las Vegas. Dan film pun tamat dengan ending yang sangat plot twist. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili fans MU cabang Nganjuk mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak berasa udah 800.000 subscriber aja nih nobar. Terima kasih ya semua sobat nobar.